Bagaimana kita berkumpul di sana dalam kondisi wajah yang berseri-seri, dengan kondisi gembira, dengan menerima rapot di tangan kanan. Karena rapot itu kalau sudah diterimakan di tangan kiri, maka wajah kita tertunduk malu. Malu kepada siapa? Malu kepada semua, terutama malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi catatan. Salawat serta salam tetap tersanjung kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya, yang telah kita nantikan pertolongannya di yaumil akhir nanti dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kok gak dijawab ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau sudah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, kita mengucapkan salam dan keberkahan ada pada Nabi. Penjenengan protes, jangan pada Nabi saja. Penjenengan apa jawabnya? Wa ala alihi wa sahbihi. Ya, jangan kepada Rasulullah saja, itu penjenengan jawabnya, tetapi juga kepada ahlinya, kepada sahabatnya. Kalau sholawat itu dibaca maka turun rahmat. Maksudnya apa? Bukan hanya tanzil. Ketika sholawat dibaca itu tidak hanya tanzil, tapi ketika sholawat dibaca terus maka tanazzal. Bukan tanzil lagi, tapi tanazzal, turun lagi dan turun lagi. Sedikit ini ada cerita kepada orang tua yang putrinya meninggal lebih dulu. Nah, ini orang tuanya ini setiap hari sedih, gelisah, bagaimana memikirkan putrinya yang ada di sana. Apakah dia kondisi damai? Apakah kondisi bahagia? Apakah kondisi tersiksa? Orang tua ini tidak bisa makan dengan lahap karena mengingat putrinya yang sudah dipanggil Allah lebih dahulu. Maka orang tua ini sowan kepada Imam Syekh sambil menangis. Ya Syekh, saya ini setiap hari tidurnya tidak nyenyak, minum juga tidak merasa enak, makan juga tidak merasa lezat, walaupun makanan itu yang disajikan sangat lezat karena pikiran. Makanya kalau orang yang sakit itu kan mesti diawali dari pikiran yang sakit, nggih. Nah, itu orang tua itu kemudian menghadap ke imam bahwa bagaimana ya imam, saya ini setiap hari nggak bisa makan, nggak bisa minum, ingat anak saya yang di sana ini bagaimana. Kemudian diijazahi, disuruh wirid membaca sholawat. Nah, ini dongengan sedikit tentang bagaimana ahli kubur di sana. Setelah itu, setelah diijazahi sholawat itu gantian yang mimpi. Ada tamu banyak seperti ini, matur itu. Semua pada nangis karena orang tua itu maturnya sambil nangis. Nangis sejadi-jadinya karena ingat pada anaknya yang sudah meninggal tadi. Kemudian Imam Syekh tadi memberi ijazah wirid dan salawat kemudian dilakukan. Setelah itu gantian yang mimpi.
sempat, wajahnya cantik, pakai mahkota. Kemudian ditanya, ya Fulan, kenapa kamu sudah pindah di sini? Kata si Fulan, alhamdulillah, saya ini adalah putrinya orang tua ibu saya yang kemarin soalnya penjenengan, tapi kondisi saya itu sudah dipindah oleh Allah karena bacaan sholawat. Bagaimana hebatnya sholawat itu? Karena ada apa? Mendapat syafaat, itu pertolongan, ya, pertolongan syafaat dari Rasulullah. Kemudian bergembira di sana, ditanya, loh kamu sudah di sini dalam kondisi baik-baik, cantik. Iyalah, berapa teman saya banyak. Berapa jumlahnya? Kurang lebih 550 gengnya. Geng WhatsAppan itu, geng grup-grupnya itu ada sekian itu dalam kondisi masih disiksa. Dan dalam mimpi itu si putri tadi memakai baju timah cair yang sangat panas. Makanya ibunya itu pikirannya tidak enak. Karena apa? Anak dan ibu itu hubungannya walaupun sudah meninggal tidak bisa lepas. Mesti ingat terus, ya. Kalau ibu itu mesti ingat terus seperti itu. Jadi makanya salawat itu sangat penting. Ibu, bapak-bapak orang minum ya wis ya, untuk menjadikan piyambak ya. Oh, salonnya ada nih. Ya wis ada gak kamera wae. Kula tak cerita sedikit. Kalau mau kula berangkat saking Tuban, itu jam 4:20. Nah, karena ada bocil-bocil juga ikut, maka tadi sepakat pakai kaos. Nanti di masjid itu bawa bungkusan nasi pecel. Jadi nanti rencana mau makan sama ganti baju di sana. Sudah bawa keyboard karena saya itu kan ada tim, satu MC, satunya lagi keyboardnya itu. Ya, keyboardnya itu adik yang itu kerjanya di PLKB Kecamatan Jenu, Bujung mesti Sambung Jeso. Jadi kalau ada acara-acara itu, kalau waktunya dinas tidak bisa siang. Jadi kalau ada undangan itu hari Minggu atau malam hari. Nah, MC-nya juga adik dari penyiar radio. Jadi ini ada satu paket ini yang kalau jika ngaji kemana-mana itu ya bertiga itu. Nah, kebetulan ini di rumahnya Umi, maka semua ikut tadi 1L. Ya, 1L itu tadi kurang lebih saudara kandung dan saudara ipar tidak semua ikut, tapi kebetulan L-nya itu macet di rest area Sidoarjo, dan sampai saat ini yang bertugas keyboard dan MC itu belum datang. Makanya ini nanti saya mesti banyak. Soalnya kan MC-nya ya tidak ada, saya ini tunggal. Biasanya saya didiri oleh keyboardnya itu khusus, jadi khusus sholawatan. Jadi nanti sholawatan itu ya jaringan, tanpa diiringi rebana. Biasanya keyboardnya itu udah disetel rebana, jadi nggak bisa untuk keroncong, nggak bisa untuk dangdut. Itu sedikit cerita. Sebetulnya
jenengan iki tau dawuh kene ning gone lho ora. Lho jere iya. Nah, itu adu-adu namimah. Yang kedua adalah selanjutnya adalah ghibah. Rasan sing uwong dirasani menika boten trima. Rasan keawonane tiyang ketika tiyang menika mireng boten trima. Nah niku kathah nggih. Rasan-rasan tidak hanya di lisan, tetapi rasan-rasan itu dengan tulisan tambah cepet. Dalam hitungan detik rasan-rasan itu wis. Apalagi tadi al-yaminul kadhibatu. Jadi sumpah palsu, berani menjadi saksi atau orang sumpah palsu. Sumpah palsu itu tidak ada, dijadikan ada. Apa sumpahnya? Sumpah itu membuat suatu keputusan sehingga akan merugikan orang lain. Mergo sumpahe palsu. Itu juga termasuk merusak pahala puasa. Yang terakhir apa itu? Yang terakhir adalah wanadharu bisyahwat. Diparingi meripat kali Gusti Allah tujuannya untuk melihat keagungan Allah, untuk melihat tumbuh kembangnya anak cucu, untuk melihat membaca Al-Quran, tetapi mata ini disalahgunakan membuka Facebook, Instagram, apalagi hello, apalagi snack video, apalagi TikTok, di mana itu isinya ghibah. Nah ini itu adalah melihat sesuatu semangat. Nah, terutama ini melihat sesuatu yang di situ ada orang yang kalau di TikTok itu kan ada ya ibu orang yang tidak pakai busana itu ya, itu dilihat anak-anak kecil. Nah itu kita harus bisa mendampingi. Itu diantaranya 5 domain yang harus kita review. Puasa kita kemarin itu saya melakukan 5 perkara itu apa tidak, terutama adalah ghibah dan namimah. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah terlanjur seperti itu? Kita kalau sudah terlanjur harusnya meminta maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin artinya adalah apa? Minal aidin kembali kemana? Kembali ke fitrah, seperti bayi yang dilahirkan lagi. Minal aidin wal faizin artinya adalah meraih kemenangan. Jadi kalau minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, itu bukan artinya, karena itu adalah potongan sebuah doa yang berbunyi ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Itu potongan sebuah doa.
Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga kita meraih, semoga kita kembali ke suci dan meraih kemenangan bersama. Jadi kalau itu digabung itu bukan artis, sebetulnya seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah meminta maaf kepada orang yang digibah tadi loh nggih, atau kepada orang yang namimah tadi, rasan-rasan adu domba tadi. Nah, bagaimana caranya? Menurut Imam Syafi'i itu apa? Harinya, tanggalnya, masalahnya itu diceritakan. Mbak, sepurane yo Mbak wingi sampean tak rasani ngene. Lah nek ngono jenengan malah dadi tukar to sepuro. Nek diduduhno jenis perkarane, misale sampean wingi lho tak rasani ngene, iku kira-kira tambah dadi tukaran apa tambah dadi saling memaafkan? Nek diduduhno materi perkarane apa rasane dirasani. Kira-kira ora sido. Selamat datang Pak MC-nya baru datang. Amplopmu tak? Tak dobel. Lah, dawuh Imam Syafi'i ngaten Bu. Dadose nek nyuwun pangapura iku dedek ini sama tak rasani di ternyata sampean jarene nikah karo Pak Haji Soleh. Lho, jadi sapa aku kandhani dhewe. Wonge sing ngandani padahal bareng wonge ditakoki dadak ora nikah blas. Mane Pak Haji Soleh ora ro. Nah, iku misale dikandakno. Lah iku dadi tukar to dadi apa? Lho, misale. Lah iku sing dimaksud sing Imam 3 ini, mazhab 3 ini boleh tidak diceritakan, itu boleh yang Imam Hanafi, Maliki, kemudian Hambali itu ojo critakno gak apa-apa, kok muda dadi ora bisa. Ora disepuro tambah dadi tukaran ruwame, tambah kok taun ngarep meneh dendame. Lah poso dendame tidak diakui sendiri tapi diturunkan ke anak cucunya. Ojo mancek nek daleme kono anak putuku. Berarti kan dendamnya turun temurun, ya kan? Nah, ojo mancek ning daleme. Kuwi mergo iku gek biyen ibu dirasa entek-entekan. Nah, iku sing dimaksud ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin menurut ketiga mazhab. Boleh jangan ceritakan. Jadi setelah ini penjenengan salaman. Ya sapa ngerti ya, kita kan enggak tahu lisan kita habis bercerita kemudian lupa. Kita kan enggak tahu. Nah, kemudian ini saya juga enggak tahu siapa yang ditugasi doa. Borongan ya? Borongan ke HP. Lajeng penjenengan kalau sedang puasa bijak rasan-rasan, bagaimana jawab kita? Ini imun, saya sedang puasa. Aku ojo bijak rasan-rasan lain. Tiwas haus dahaga. Kamin imin laisa lahu kamislihi ilal ju'wal atas sepinam blem wetengku kluruk buluku garing. Oh ya buka tapi ora itu apa blas di golongane wong sing rugi. Tiwas lesu, tiwas haus mergo ngrungokno wong rasan. Wong sing ngrasani karo wong sing dirasani dosane padha, ora mau enteng sing ngrungokno, bukan.
dosane padha gedene. Dadi dheweke ngrungokno terus, aku ora ngrungokno tok. Ora ngono kok hisabe iki tetep disamakan. Sing ngrungokno karo sing ngrasani hisabe sama. Dadi padha wae ngrungokno aluk bikauli is astagfirullahaladzim. Wong dikon jaga mripate ana wong ganteng berongan astagfirullahaladzim. Ngawasi saiki ya bodoh. Ngawasi blak ngene ambek saiki lirik ngene. Sami. Ganjarane iki apa ganjaran? Ngandung bisa mbak bodoh. Wong buatan kuat insyaallah. Insyaallah. Dinikmati aja lewat dan lewat. Maksudnya dulu dan lewat semua dulu biar lewat. Kalau tidak ngerasani, mendengar ngerasani, langsung penjenengan bikauli is istighfar. Astagfirullah. Rabbal baraya. Astagfirullah. Minal khataya. Monggo. Yang pertama apa tadi? Manfaat sholawat. Betapa pentingnya sholawat Nabi. Maka setiap sholawat diturunkan, maka turun hujan rahmat. Diucapkan lagi, turun lagi. Tanazzal, bukan tanzil. Tanazzal. Kemudian yang kedua apa poinnya? Rusaknya pahala puasa. Setelah itu apa? Kita meminta maaf di hari Fitri ini ketika ghibah dan namimah pada bulan Ramadan, baik yang itu mendengarkan hibah walaupun yang bercerita, baik diceritakan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Apa tahu aku betek untuk Malaysia, untuk Singapura, untuk batai sing rengel, batai Mbah Ajang Kamira, batai Mbah Wiji Mustafa, batai Mbah Adnan ngene. Itu saatnya nanti kita jangan pulang dulu sebelum kita meminta halal bil halal. Nek wis halal kabeh kita pulang dalam kondisi sudah plong rasane untuk urusan hablum minannas harapannya sudah lepas. Kita sudah saling memaafkan. Ngaten nggih Bapak Ibu, nyuwun pangapunten ingkang kathah. Ingkang rebana mbok bilih ya sampun rawuh, MC-ne kok sampun rawuh.
mangke MC-ne kersane nggih tugas. Sampai kalau kan Umi bilang nanti tolong di-handle dan nanti silakan keluarga-keluarga untuk memperkenalkan diri. Nah itu biar nanti tugasnya MC. Barangkali ada yang baru, maksudnya ada yang menikah lagi atau ada yang punya cucu lagi yang belum dikenalkan, atau dulu suaminya siapa sekarang siapa. Biasanya ada perubahan tiap tahun seperti itu. Syukur tidak ya, tidak syukur tidak syukur ya. Biar apa? Biar keluarga kita ini saling mengenal. Nggih Mbak nggih, pokoke kepanggih margi ya, iki keluarga Rengel. Oh iki keluarga merak-urak sing macet sak elep mau suruh-surungan. Kabeh penumpang libur melok ngeluwangi koyo buat di video di TikTok. Masya Allah. Nah sekarang saatnya penjenengan jika mengikuti channel saya, namanya channelnya Sangune Mati, isine mligi ngaji di TikTok. Monggo dibuka, isinya di situ ngaji, bukan wajah saya, tapi suara saya dan Quran yang disunting itu Quran. Jadi nanti bisa mengikuti via TikTok. Ngaji kan bukan harus saya hadir kan nggih. Saya ngaji di TikTok itu biar apa? Biar orang lain ikut, dan alhamdulillah orang-orang yang tidak saya kenal itu sampai Maroko, ada yang jauh dari luar negeri juga banyak yang mengikuti. Makanya kenapa keluarga kita ini tidak tahu sedangkan orang lain tahu ya, ngajinya di situ nanti ada penjelasannya. Jadi Quran yang di depan itu ada satu sholawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Satu itu, ada satu itu sholawatnya. Nanti saya sambung terus, biar apa? Biar bisa diikuti walaupun lewat HP. Kan cilik-cilik sekarang kan lewat HP. Biar tadi loh ya, biar tidak apa? Uang nagaru syahwat mripate ora diumirsani. Reno. Jadi ono aplikasi ngono saya manfaatkan. Jadi di situ nanti ada penjelasannya. Sangune ya. Channelnya Sangune. Sudah gitu aja, insya Allah sudah banyak hal yang saya sampaikan dengan harapan kaulan baligo. Apa yang saya sampaikan ini berbekas di sini, bukan di sini. Ya, sakitnya tuh sakitnya ya. Orang kan banyak salah dong ya, makanya lakukan. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah bersalah. Berarti bersalah ya. Oh, sak ruangan itu maksudnya dari lantai 1 barang itu dari jemput teras ya. Karena sudah kodrat manusia, sudah kodrat manusia yang punya salah dan lupa. Sebenarnya kok diam, teng gitu loh. Aku nggak bawa musik. Saya ini nggak punya musiknya ketinggalan di alat yang mogok. Coba saya ulang ya. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa. Gitu ya. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa. Sambung kan dek? Sambung. Dek, main sambung kan dek? Sambung nyata kawan, sambung kata hingga kulaturakan yang penting tersave di hati kaulan baligo. Masuk ning kene, bukan masuk ning kene metu
tahun berikutnya jika kita masih ada umur, karena umur itu tidak sama dengan usia. Umur barokah itu usia yang pendek tapi bermanfaat, itu namanya umurnya barokah. Iso silaturahmi kembali, iso silaturahmi ning baten, ning familine, sanak kadang. Nah itu ya. Berarti umurnya barokah walaupun dengkule tetap berangkat karena lika lima tilah. Karena dalam ta'alim itu di salah satunya ada membawa berkah, membawa pulang, membawa ilmu li kalimatillah, yaitu ilmu-ilmu yang diridhoi oleh Gusti Allah. Akhirnya ya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya